Saya akan menjelaskan remedial UTS topik khusus matematika komputasi 1. Di sini terdapat soal nomor 1. Seorang pegawai bank diberi tugas untuk mencari cara terbaik dalam menginvestasikan $100.000 dalam kumpulan obligasi berikut untuk memaksimalkan keuntungan tahunan. Diberikan tabel seperti pada gambar. Untuk mencapai tujuan di atas, petugas tersebut ingin menginvestasikan setidaknya 50% dari dana pada obligasi jangka pendek dan tidak lebih dari 50% pada obligasi beresiko tinggi. Setidaknya 30% dari dana harus diinvestasikan pada instrumen bebas pajak dan setidaknya 40% dari total keuntungan tahunan harus berasal dari investasi bebas pajak. Yang A, rumuskan model program linier untuk masalah ini. Yang B, buat model spreadsheet untuk masalah ini dan selesaikan menggunakan solver. Yang C, berapa solusi optimalnya. Kita jawab nomor 1 dengan bagian A terlebih dahulu. Untuk model program linier, yang pertama kita buat definisi variabel keputusan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu membuat beberapa variabel keputusan. Di antaranya ada X1, jumlah uang yang diinvestasikan pada obligasi A, kemudian X2, jumlah uang yang diinvestasikan pada obligasi B, dan seterusnya sampai X5. Yang kedua, fungsi objektif, karena di sini tujuan masalah kita adalah untuk memaksimumkan keuntungan tahunan, maka kita bisa buat secara matematis. Maksimum dari Z sama dengan penjumlahan dari keuntungan tahunannya dikali dengan variabel keputusan, atau bisa kita tulis dengan maksimum dari Z sama dengan 0,095x1 ditambah 0,08x2 ditambah 0,09x3 ditambah 0,09x4 dan ditambah 0,09x5. Selanjutnya kendala-kendala. Yang pertama, untuk total investasi kita notasikan sebagai penjumlahan dari variabel keputusan sama dengan 100.000. Yang kedua, minimal 50% dana di obligasi jangka pendek atau obligasi B dan E dinotasikan dengan X2 ditambah X5 lebih besar dari 50.000. Yang ketiga, maksimal 50% dana di obligasi beresiko tinggi atau obligasi A, D, dan E dapat dinotasikan dengan penjumlahan X1 ditambah X4 ditambah X5 kurang dari sama dengan 50.000. Yang keempat, minimal 30% dana di obligasi bebas pajak atau obligasi A, B, dan D dapat dinotasikan dengan penjumlahan X1, X2, dan X4 lebih besar dari sama dengan 30.000. Selanjutnya, minimal 40% keuntungan dari obligasi bebas pajak dapat dinotasikan dengan 0,095x1 ditambah 0,08x2 ditambah 0,09x4 lebih besar dari sama dengan 0,4 fungsi objektifnya. Dan terakhir, batas bawah dapat dinotasikan dengan variabel keputusan ini lebih besar dari 0 atau harus bersifat positif. Selanjutnya kita bahas model spreadsheet menggunakan solver. Di sini saya sudah membuat tabel alokasi investasi dan keuntungan tahunan. Saya tambahkan kolom investasi dan keuntungan yang nantinya akan diisi oleh solver. Kemudian di sini ada sel total investasi, total keuntungan yang nantinya ini jadi solusi dari problem yang kita punya. Kemudian ada keuntungan dari bebas pajak, minimum 40% dari total keuangan, total jangka pendek, total resiko tinggi, dan terakhir total bebas pajak. Penjelasan solvernya, yang pertama kita pakai set objektif itu adalah sel C39 atau sel total keuntungan. Untuk kasus maksimasi, di sini changing variabelnya adalah G32 sampai G36 atau sel
dari investasi. Terus constraint yang pertama adalah sel investasi tersebut harus lebih besar dari 0. Kemudian C38 sama dengan 100.000 atau total investasinya harus sama dengan 100.000. Kemudian C40 lebih besar dari sama dengan C41 atau keuntungan dari bebas pajak harus lebih besar dari sama dengan minimal 40% dari total keuntungannya. Selanjutnya C43 lebih besar dari sama dengan 50.000 atau total jangka pendek ini harus lebih besar dari 50.000. Terus C44 kurang dari 50.000 atau total resiko tinggi ini harus kurang dari 50.000. Dan terakhir C45 harus lebih besar dari sama dengan 30.000 atau total bebas pajak ini harus lebih besar dari 30.000 sesuai dengan informasi yang ada di soal. Di sini kita gunakan simplex LP, kemudian kita solve. Nah, inilah hasilnya. Sel yang kosong tadi sudah terisi dan solusi optimalnya dengan alokasi investasi sebesar 100.000 ke 5 jenis obligasi diperoleh total keuntungan tahunan maksimum sebesar $8.898,31, di mana seluruh keuntungan ini dihitung dalam periode 1 tahun karena tingkat keuntungan dalam tabel diberikan dalam bentuk persentase tahunan. Jadi jika investasi dibiarkan berjalan selama 1 tahun, investor akan memperoleh keuntungan sebesar $8.898,31 sesuai dengan keuntungan dan batasan yang berlaku. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini disebutkan sebuah perusahaan memproduksi gembok keamanan berkualitas di pabrik-pabrik yang berlokasi di Macon, Louisville, Detroit, dan Phoenix. Biaya produksi per unit di masing-masing pabrik adalah $35,50, $37,50, $39,00, dan $36,25. Sedangkan kapasitas produksi tahunan masing-masing adalah 18.000, 15.000, 25.000, dan 20.000 unit. Gembok-gembok tersebut dijual ke pengecer melalui distributor grosir di 7 kota di seluruh Amerika Serikat. Biaya pengiriman per unit dalam dolar dari setiap pabrik-pabrik ke masing-masing distributor dirangkum dalam tabel berikut. Bisa diperhatikan, ini ada tabelnya. Permintaan pada setiap distributor dalam unit per tahun adalah Tacoma 8.500, San Diego 14.500, Dallas 13.500, Denver 12.600, St. Louis 18.000, Tampa 15.000, dan Baltimore 9.000. Sentry ingin menentukan cara paling hemat untuk memproduksi dan mengirimkan gembok dari pabrik-pabriknya ke distributor-distributor. Karena total permintaan distributor melebihi total kapasitas produksi dari seluruh pabrik, Sentry menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi seluruh permintaan, tetapi ingin memastikan bahwa setiap distributor menerima setidaknya 80% dari jumlah pesanan yang diterima. Bagian A, buat model spreadsheet untuk masalah ini dan selesaikan dengan Excel solver. Bagian B, berapa solusi optimalnya, dan bagian C, berapa total biaya yang dihemat jika kapasitas produksi pabrik ditingkatkan sebesar 10% di semua lokasi. Kita bahas jawaban untuk nomor 2. Di sini saya buat tabel pengiriman berdasarkan informasi Selanjutnya kita bahas jawaban untuk nomor 2. Pertama-tama saya buat biaya pengirimannya. Informasi ini sudah ada di soal, jadi
Langsung aja dibuat tabelnya, di mana masing-masing pabrik memiliki biaya pengiriman yang berbeda-beda untuk setiap distribusinya. Tabel yang ini menginformasikan bahwa tiap pabrik memiliki biaya dan kapasitas unitnya berbeda-beda. Informasi ini ada di soal, namun untuk kapasitas ditambah 10% ini kita harus mencarinya dengan formula sama dengan D12 ditambah 10% dikali D12, atau sel kapasitas pabrik ditambah dengan 10% dikali dengan kapasitas pabrik tersebut. Didapatlah kapasitas terbaru setelah ditambah 10% menjadi 19.800 untuk Makon. Kemudian kita drag sampai ke Pionix. Nah, ini adalah kapasitas terbaru ketika sudah ditambah 10%. Kemudian ini adalah permintaan untuk masing-masing distribusi. Data yang dimasukkan pada sel ini sudah disampaikan di soal, namun untuk batas minimal lebih besar dari 80%, ini adalah minimalnya distributor menerima unit. Jadi kita perlu mencari formula yang baru untuk menemukan batas minimal ini. Di sini saya buat formulanya sama dengan C18 dikali 0,8 untuk Takoma. Dan inilah hasilnya. Jadi Takoma minimal menerima sebanyak 6.800. Kemudian kita drag sampai ke Baltimore. Nah, ini adalah hasil minimal penerimaan tiap distributor. Untuk menyelesaikan permasalahan pengiriman sesuai dengan permintaan atau setidaknya 80% dari jumlah pesanan, kita buat tabel seperti ini dengan kapasitas unit ini yang awal, kemudian total produksinya adalah penjumlahan dari tiap-tiap distributor. Nah, kita drag sampai bawah. Nah, hasil ini masih aman karena kapasitas dari unitnya masih berada di atas total produksi. Kemudian untuk permintaan minimal lebih besar dari sama dengan 80%, data ini sudah dicari di tabel sebelumnya, sehingga kita langsung masukkan aja semuanya. Dan untuk sel total pengiriman ini adalah penjumlahan dari tiap-tiap permintaan distribusi. Ini hasilnya. Kemudian kita drag sampai distributor yang terakhir. Hasilnya masih aman karena berada di batas minimal permintaan distributor tersebut. Untuk total biaya dari kasus pengiriman sesuai dari permintaan ini, kita pakai sum product dari sel yang ini dikotakin warna biru dengan C6 sampai 1 ini nih, ditambah sum product dari sel yang ungu dan yang hijau. Hasilnya adalah, nah, ini adalah total biaya untuk pengiriman sesuai dengan permintaan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus untuk pengiriman jika kapasitas produksi ditingkatkan sebesar 10%. Ini adalah variabel keputusan, jadi belum diketahui. Kemudian kapasitas yang ditambah 10% ini sudah dicari di tabel sebelumnya, dan total produksinya belum diketahui.
Namun ini adalah penjumlahan dari pengiriman tiap distributor. Kita drag sampai ke pabrik terakhir. Terus ini permintaan minimal lebih besar dari 80%, sudah dicari juga di tabel sebelumnya. Kemudian total pengiriman adalah penjumlahan dari masing-masing permintaan tiap distributor. Nah, belum ada hasilnya juga, kita drag formulanya sampai ke distributor yang terakhir. Selanjutnya kita cari total biayanya dengan sum product dari variabel keputusan ini dan ini biaya pengiriman ditambah sum product dari biaya produksi dengan kapasitas yang sudah ditambah 10%. Nah, untuk biaya yang dihemat ini adalah biaya yang pertama yang tadi pengiriman sesuai permintaan dikurangi dengan biaya yang kapasitas produksinya ditingkatkan sebesar 10%. Untuk mengetahui sel ini kita gunakan solver. Kita set untuk fungsi objektifnya ada di sini C47 untuk kasus minimasi, dan variabel keputusannya adalah ini sel C. Nah, ini. Kemudian constraint-nya di mana variabel keputusan lebih besar dari sama dengan 0, terus C43 sampai I41 yang ini total pengiriman harus lebih besar dari sama dengan permintaan minimalnya yang lebih besar dari sama dengan 80%. Kemudian K38 sampai K41 ini harus kurang dari sama dengan J38 sampai J41, dimana total produksinya harus kurang dari kapasitas produksi yang sudah dinaikkan 10%. Kita selesaikan dengan metode simplex LP dan kita solve. Ini adalah hasil di mana masing-masing pabrik mengirimkan unit ke masing-masing distributor. Kemudian ini total produksinya. Ini juga masih aman karena masih di bawah kapasitas pabrik, dan ini total pengirimannya. Nah, untuk biaya yang dihemat dari kedua jenis pengiriman produksi ini sebesar $288.645.